Ada 4 kebiasaan buruk yang bisa membuat orang lain kehilangan rasa hormat kepada kita. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan hanya masalah kecil, tapi bisa merusak hubungan kita dengan orang lain dan juga menghancurkan reputasi kita. Memang benar bahwa semua orang punya kebiasaan buruk, tapi 4 kebiasaan ini sangat berbahaya karena menyentuh cara kita berhubungan dengan orang lain. Mereka bisa merusak pertemanan atau hubungan profesional dengan cepat. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya terkait hal ini. Percayalah, saya juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan ini dan belajar dari mereka. Meskipun terkadang terasa menyakitkan untuk diakui, saya yakin kita bisa belajar bersama dari pengalaman ini. Dengan memahami dan mengatasi kebiasaan-kebiasaan ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermartabat dan mendapatkan kembali rasa hormat orang lain. Selain itu, kita akan mengambil pelajaran dari Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kebajikan dan kedamaian batin. Stoicisme mengajarkan kita bagaimana menghadapi masalah dengan tenang dan bijaksana, serta bagaimana membangun integritas dan ketangguhan dalam diri kita. Sudah siap? Mari kita mulai. Kebiasaan pertama, gosip. Jujur saja, kebanyakan dari kita pasti pernah bergosip. Saya sendiri dulu sering melakukannya dan butuh waktu untuk menyadari betapa buruknya hal itu. Waktu masih kuliah, saya dan teman-teman sering duduk bersama dan membicarakan kehidupan orang lain seperti sebuah olahraga. Awalnya kami pikir itu tidak masalah. Rasanya menyenangkan bisa membahas hal-hal tentang orang lain, seperti kita sedang berbagi rahasia. Tapi sebenarnya, gosip adalah kebiasaan beracun yang bisa merusak kepercayaan dan rasa hormat. Saya masih ingat ada seorang teman yang bernama Emily. Dia agak canggung dan pendiam, tidak terlalu cocok dengan grup kami. Suatu hari saya mengetahui bahwa dia menyukai seorang pria yang menurut kami tidak mungkin menyukainya. Alih-alih menjaga informasi ini untuk diri sendiri, saya malah membagikannya dengan teman-teman. Kami tertawa dan cerita itu menyebar cepat. Emily akhirnya tahu. Dan saat melihat wajahnya yang sedih karena rahasianya jadi bahan lelucon, saya merasa sangat bersalah. Dia akhirnya menjauh dari grup kami. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada diri sendiri, bukan urusan orang lain. Ketika kita bergosip, kita bukan hanya menghabiskan waktu sia-sia tapi juga merusak kepercayaan. Jaga diam untuk sebagian besar waktu dan berbicaralah hanya ketika perlu, dan bahkan saat itu singkatlah. Epictetus gosip merusak kepercayaan. Ketika Anda bergosip, orang-orang di sekitar Anda mulai bertanya-tanya, apa yang dia katakan tentang saya di belakang? Ini menciptakan suasana kecurigaan dan pengkhianatan. Saya pernah mengalami ini. Ketika akhirnya apa yang saya katakan tentang orang lain kembali menghantui saya sendiri. Saya juga ingat di pekerjaan pertama saya tahu bahwa rekan kerja saya, John, punya masalah kesehatan serius. Alih-alih menjaga kerahasiaannya, saya malah memberitahu beberapa kolega. John tahu, dan dia sangat kecewa. Dia mengira saya akan menjaga rahasia itu, tapi saya gagal. Sejak itu, hubungan kerja kami berubah, dan dia kehilangan kepercayaan pada saya. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk selalu menghargai privasi orang lain. Setiap orang punya masalah dan kesulitan masing-masing. Ketika Anda membicarakan masalah pribadi orang lain, Anda tidak hanya tidak menghormati mereka, tapi juga menunjukkan kurangnya integritas. Sebagai gantinya, Stoik mengajarkan kita untuk berbicara hal-hal yang membangun. Daripada gosip, fokuslah pada pembicaraan positif yang bisa membantu orang lain, bukan merusak mereka. Kebiasaan kedua, tidak bisa diandalkan. Mari kita bahas tentang kebiasaan tidak bisa diandalkan. Kebiasaan ini sering ditemui banyak orang, dan kalau dibiarkan, bisa menghancurkan rasa hormat orang lain kepada kita. Keandalan adalah fondasi penting dalam setiap hubungan, baik itu hubungan pribadi maupun profesional. Kalau orang lain tidak bisa mengandalkan kita, mereka akan cepat kehilangan rasa hormat. Saya punya pengalaman pribadi soal ini. Waktu awal usia 20-an, saya punya kebiasaan buruk, sering membatalkan janji. Saya sering membuat rencana, tapi di saat-saat terakhir saya batalin atau bahkan gak datang sama sekali. Saya pikir itu hal biasa, karena hidup memang sibuk kan. Tapi, ada satu kejadian yang membuka mata saya.
Salah satu teman dekat saya, Sarah, mengadakan pesta ulang tahun. Dia sudah mempersiapkan pesta itu selama berminggu-minggu, memikirkan setiap detail dengan hati-hati. Saya sudah janji bakal datang, tapi di hari pesta saya malah ada urusan lain dan memutuskan untuk nggak datang. Parahnya lagi, saya baru memberitahu dia beberapa jam setelah pesta dimulai. Ketika saya akhirnya menelepon, saya bisa mendengar kekecewaannya. Meski dia nggak bilang banyak, saya tahu saya sudah mengecewakannya. Setelah itu, persahabatan kami nggak pernah sama lagi. Dia mulai jarang mengundang saya ke acara-acara, dan kami semakin jarang ngobrol. Ketika kita nggak bisa diandalkan, itu menunjukkan kalau kata-kata kita nggak punya nilai. Kalau kita bilang mau melakukan sesuatu, ya kita harus menepatinya. Kalau sudah janji mau datang ke suatu tempat, ya pastikan kita ada di sana. Ini bukan cuma soal waktu, tapi juga soal menghargai usaha dan waktu orang lain. Contoh lain terjadi di dunia kerja. Waktu awal karier, saya sering mengambil terlalu banyak pekerjaan dan akhirnya nggak bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Saya setuju untuk mengerjakan proyek, tapi kemudian sering melewati tenggat waktu tanpa memberitahu apa-apa. Saya pikir saya bisa memperbaikinya dengan alasan atau pesona saya, tapi bos saya tidak begitu. Saat penilaian kinerja, dia bilang dengan tegas, "Pekerjaanmu bagus kalau selesai tepat waktu, tapi ketidakandalanmu bikin masalah. Orang-orang nggak tahu apakah mereka bisa mengandalkanmu atau tidak." Itu seperti teguran yang keras buat saya. Keandalan bukan cuma soal datang tepat waktu, tapi juga soal konsistensi dan integritas. Setiap kali kita berkomitmen untuk sesuatu, kita mempertaruhkan reputasi kita. Setiap kali kita gagal menepati janji, kita merusak kepercayaan orang lain. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Pertama, jujurlah pada diri sendiri tentang apa yang bisa dan nggak bisa kamu lakukan. Jangan terlalu banyak janji kalau kamu tahu nggak bisa memenuhinya. Kalau sudah janji, penuhilah. Dan kalau ada halangan yang membuatmu nggak bisa menepati janji, komunikasikan secepat mungkin dan dengan jujur. Menjadi orang yang bisa diandalkan adalah cara yang kuat untuk mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari orang lain. Ini cara sederhana tapi sangat efektif untuk memperkuat hubungan dan membangun reputasi yang baik. Kebiasaan ketiga, suka menyela orang lain. Kebiasaan yang satu ini bisa sangat kontroversial karena banyak orang melakukannya tanpa sadar. Tapi mari kita jujur, sering menyela orang lain adalah tanda besar dari kurangnya rasa hormat. Ini memberi kesan bahwa apa yang Anda katakan lebih penting daripada apa yang sedang mereka katakan. Kebiasaan ini bukan hanya menjengkelkan, tetapi juga membuat orang lain merasa tidak dihargai dan tidak didengarkan. Dulu, saya adalah orang yang suka menyela. Saya pikir itu menunjukkan antusiasme dan kecerdasan, tetapi kenyataannya itu menunjukkan kurangnya rasa hormat dan kesabaran. Ada satu pengalaman yang mengubah cara pandang saya tentang ini. Di salah satu pekerjaan awal saya tergabung dalam tim yang mengadakan sesi brainstorming mingguan. Saya sangat ingin menunjukkan ide-ide saya, jadi saya sering melompat masuk dengan ide-ide saya. Seringkali memotong orang lain di tengah kalimat. Saya pikir saya sedang proaktif, tetapi rekan-rekan kerja saya melihatnya dengan cara yang berbeda. Suatu hari, dalam pertemuan yang cukup intens, manajer saya menghentikan diskusi dan berbicara langsung kepada saya. "Kamu harus membiarkan orang menyelesaikan pemikirannya," katanya dengan tegas. "Kamu tidak mendengarkan, kamu hanya menunggu giliran untuk bicara." Saya merasa sangat malu, tetapi itu belum berakhir. Setelah pertemuan, seorang rekan kerja menarik saya ke samping dan berkata, "Kamu sadar tidak, kalau kamu terlihat sangat tidak menghargai orang lain, seolah-olah hanya idemu yang penting." Itu sangat menyentuh saya. Saya tidak pernah melihat diri saya seperti itu, tetapi itulah bagaimana saya dipersepsikan. Menyela orang lain lebih dari sekadar perilaku kasar. Itu menunjukkan kurangnya pengendalian diri dan rasa hormat. Para Stoik sangat menghargai mendengarkan dan memahami daripada hanya berbicara. Seneca menasihati kita untuk bersabar dan penuh pertimbangan dalam percakapan. Untuk menghentikan kebiasaan ini, mulailah dengan melatih mendengarkan aktif. Ketika seseorang sedang berbicara, benar-benar dengarkan. Jangan hanya menunggu giliran Anda untuk bicara. Berikan mereka ruang untuk mengekspresikan pikiran mereka secara lengkap sebelum Anda merespon.
Ini adalah cara sederhana tetapi sangat efektif untuk menunjukkan rasa hormat dan membangun hubungan yang lebih kuat. Ingat, menyela menandakan bahwa Anda menganggap kata-kata Anda lebih penting daripada mereka. Ini tentang menghargai kontribusi orang lain dan menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Lain kali Anda dalam percakapan, tantang diri Anda untuk benar-benar mendengarkan. Anda mungkin akan terkejut dengan seberapa banyak Anda belajar dan seberapa banyak rasa hormat yang Anda dapatkan. Kebiasaan 4. Mengeluh. Mengeluh adalah kebiasaan yang tidak hanya mengganggu tetapi juga sangat merusak. Tidak ada yang salah dengan curhat sesekali, tetapi mengeluh secara terus-menerus bisa membuat Anda menjadi sosok negatif yang orang lain ingin hindari. Kebiasaan ini dapat menguras energi Anda dan orang-orang di sekitar Anda, yang akhirnya membuat Anda kehilangan rasa hormat dan merusak hubungan. Dulu, saya adalah seorang pengeluh kronis. Saya pikir mengeluh adalah cara untuk terhubung dengan orang lain, menemukan kesamaan lewat keluhan bersama. Namun tidak butuh waktu lama untuk menyadari betapa merusaknya kebiasaan ini. Mari saya ceritakan sebuah pengalaman pribadi. Beberapa tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah pekerjaan yang membuat saya sangat frustrasi. Beban kerja terlalu berat, manajemen berantakan, dan saya merasa tidak dihargai. Alih-alih mencari solusi atau cara untuk memperbaiki situasi, saya terus-menerus mengeluh kepada siapapun yang mau mendengar, rekan kerja, teman, bahkan keluarga saya. Mereka semua mendengar tentang keluhan tanpa akhir saya. Awalnya orang-orang bersimpati, mereka mengangguk setuju, dan terkadang menawarkan keluhan mereka sendiri sebagai bentuk solidaritas. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai melihat perubahan. Orang-orang mulai menghindari saya, percakapan menjadi lebih singkat, dan saya tidak lagi diundang ke pertemuan santai setelah jam kerja. Akhirnya, seorang teman dekat berkata kepada saya, "Aku sayang kamu, tapi kamu mulai terlalu negatif. Itu membuat lelah berada di sekitarmu." Kata-kata itu menyentak saya. Itu adalah momen pembuka mata bagi saya. Saya menyadari bahwa mengeluh tidak hanya tidak produktif, tetapi juga berdampak buruk pada hubungan saya dengan orang lain. Alih-alih memperbaiki situasi, mengeluh membuat saya terjebak dalam siklus negatif yang tak berujung, dan itu juga memengaruhi orang-orang di sekitar saya. Setelah merenungkan hal ini, saya memutuskan untuk membuat perubahan. Saya berhenti mengeluh dan mulai fokus pada solusi. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, saya mencari cara untuk memperbaikinya, atau saya mencoba menerima keadaan dengan lapang dada. Ini tidak mudah pada awalnya, tetapi seiring waktu, saya mulai melihat perbedaan besar. Mengeluh adalah kebiasaan yang sering dianggap sepele, tetapi dampaknya besar. Orang-orang cenderung menghindari mereka yang selalu mengeluh karena itu membuat suasana hati menjadi suram. Seiring berjalannya waktu, mereka kehilangan rasa hormat dan bahkan simpati. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius berkata, "Lakukan apa yang kamu bisa dengan alat yang kamu miliki di tempat kamu berada, dan kemudian terima apapun yang terjadi." Ini adalah prinsip dasar yang membantu kita melepaskan diri dari kebiasaan mengeluh. Mulailah dengan mengubah perspektif Anda. Alih-alih fokus pada hal-hal yang salah, cobalah melihat peluang untuk perbaikan. Jika ada situasi yang tidak bisa Anda ubah, belajarlah untuk menerimanya dengan sabar. Dengan demikian, Anda akan menjadi orang yang lebih positif dan menarik untuk dihadapi, serta memperoleh rasa hormat dari orang lain. Dan yang lebih penting, berhenti mengeluh juga akan membantu Anda merasa lebih damai secara internal. Anda akan merasa lebih memegang kendali atas hidup Anda, dan itu akan tercermin dalam sikap Anda. Dengan memahami kebiasaan-kebiasaan di atas dan berusaha untuk memperbaikinya, Anda akan melihat perbedaan besar dalam cara orang lain memperlakukan Anda. Menghormati orang lain, mendengarkan, dan berempati adalah dasar dari hubungan yang sehat dan penuh rasa hormat. Teruslah berkembang dan Anda akan melihat bahwa rasa hormat yang Anda berikan kepada orang lain akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang lebih besar.